Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini untuk memperlengkapi kita melakukan tugas pekerjaan kita, yaitu yang tertulis di dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, alasan Maria memuji-muji Tuhan di dalam konteks bacaan di Lukas 1 itu, apabila kita baca itu sampai ayat seterusnya, adalah yang pertama, karena Tuhan memperhatikan kerendahan hamba-Nya di ayat 48. Allah melihat kerendahan umat manusia, melihat kerendahan Maria. Nah, karena alasan itulah Maria memuji Tuhan. Alasan yang kedua, karena perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, yang tidak dapat diselami pikiran manusia. Itulah alasan Maria memuji-muji Tuhan. Dan alasan yang ketiga, karena Tuhan memberikan rahmat-Nya turun-temurun kepada umat manusia. Kemudian alasan yang keempat, karena Tuhan memperlihatkan kuasa-Nya di bumi. Alasan yang kelima, Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan Ia meninggikan orang-orang yang rendah. Atau dengan kata lain, Tuhan merendahkan orang yang sombong dan meninggikan orang-orang yang rendah hati. Alasan yang keenam, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai umat ciptaan Tuhan, sebagai orang yang percaya, memiliki kewajiban sama seperti Maria, yaitu memuji-muji, memuliakan Tuhan dengan alasan-alasan pemujian yang dilakukan oleh Maria tadi. Yaitu yang pertama, karena Tuhan memperhatikan kita yang sudah direndahkan karena dosa, karena kita adalah debu. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kita akan kembali menjadi debu ketika kita akan mati. Tapi Tuhan tidak membiarkan kita di sana. Tuhan mengembalikan kita kepada citra ilahi ketika kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Dan penebusan itu dilakukan dengan mahal, yaitu mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang sudah lahir, yang baru kita rayakan, dan yang kemudian mati di kayu salib demi kita. Itu alasan kita memuji-muji Tuhan. Yang kemudian, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan melakukan banyak perbuatan-perbuatan besar, memberikan rahmat-Nya kepada kita, dan yang lebih terutama, yang menunjukkan cinta kasih-Nya, menebus kita dari dosa, dan kemudian mengangkat kita dari lumpur dosa itu untuk diberikan warisan kehidupan yang kekal. Selanjutnya, saudara-saudaraku yang terkasih, Dia menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan keseharian. Dan lebih daripada itu, Tuhan menyediakan Yerusalem yang baru bagi kita. Sangat banyak alasan untuk memuji-muji Tuhan. Maka sekarang, bila jiwa kita dan hati kita bergembira, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Selamat memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas rahmat-Mu, berkat-Mu yang melimpah, dan segala hal yang Kamu lakukan, yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tuhan mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Kristus Yesus, untuk keselamatan kami. Dan Tuhan menyediakan segala yang kami perlukan dalam hidup keseharian di dunia. Dan lebih daripada itu, Tuhan menyediakan Yerusalem yang baru bagi kami, tempat kekekalan, di mana tidak ada lagi duka dan air mata. Terima kasih untuk semua berkat-Mu Tuhan. Maka biarlah jiwa dan hati kami bersuka cita memuji-muji, memuliakan nama Tuhan dengan perkataan dan semua perbuatan kehidupan kami keseharian. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat-Mu dalam hidup pribadi, hidup keluarga, hidup persekutuan di gereja, dan hidup di tengah masyarakat bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa ini
hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oras, oras, oras.